Shalom saudara, sebelum kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur untuk kesempatan ini, di mana kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang berbicara di hati tiap-tiap kami. Mari Engkau sendiri yang berkata-kata, biar apa yang Kau mau itu boleh tersampaikan. Terima kasih untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kalau berbicara tentang membangun dasar, sudah pasti dasar kita itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi untuk membangun dasar yang kuat, kita perlu mengenal dan mengalami Kristus lebih lagi. Dan kalau berbicara tentang mengenal dan mengalami Kristus, ada 3 hal dari Kristus, dari Yesus yang perlu kita kenal dan kita alami, yaitu kasih-Nya, kuasanya, dan kebenarannya. Kita perlu mengenal dan mengalami kasih-Nya lebih lagi, kuasanya lebih lagi, dan kebenarannya lebih lagi. Di kesempatan pada hari ini, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama mengenal akan kasih-Nya lebih lagi. Khususnya ada satu ciri dari kasih Kristus yang sangat mencolok kalau kita lihat di Alkitab. Dan satu ciri itu, saudara, adalah penerimaan. Jadi hari ini kita akan melihat tentang kuasa penerimaan dengan belajar dari teladan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, di berbagai kisah-kisah Yesus yang ada, juga perumpamaan-perumpamaan Yesus, jelas bahwa Yesus memiliki penerimaan yang sangat kuat, saudara. Dia memiliki kasih yang terwujud dalam bentuk penerimaan ke orang-orang. Mari kita lihat salah satu di antaranya, salah satu contohnya ada di Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Saudara, ada satu hal yang menarik di sini, bahwa ternyata yang datang itu adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Bukan Yesus yang mendatangi mereka, tapi justru para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu yang datang kepada Yesus. Saudara, ini menunjukkan satu hal, yaitu bahwa mereka, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, mengalami penerimaan. Mereka merasa nyaman bersama dengan Yesus. Mereka merasa diterima. Karena didatangi saja dan tidak menolak itu sudah sebuah hal yang khusus, saudara. Tapi di sini bukan hanya mereka menerima Yesus datang, tapi mereka sendiri yang datang, saudara. Inisiatif dari mereka itu datang. Jadi kalau saya bayangkan Yesus ini waktu ada orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, datang, dia pasti akan membuat mereka ini merasa diterima, saudara. Tidak merasa dihakimi. Dia akan santai bergaul dengan mereka. Kalau kita dibaca di ayat 2, saudara, ayat 2, Lukas 15 ayat 2 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus ini menerima mereka dan makan bersama mereka. Dan kaum religius pada masa itu menganggap ini sebuah hal yang aneh, sebuah hal yang tidak bisa diterima. Mereka bersungut-sungut. Karena kok Yesus itu bergaul dengan orang-orang berdosa, kok menerima mereka? Jelas di sini ditulis, saudara, yang menerima orang-orang berdosa. Dan mereka protes, mereka bersungut-sungut. Kenapa Yesus kok bergaul dengan orang-orang ini? Kenapa Yesus kok menerima orang-orang ini? Dan sebagai respon dari Yesus, saudara, atas sungut-sungut dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka Yesus mengucapkan 3 perumpamaan yang terkenal. Ada perumpamaan domba yang hilang, ada perumpamaan dirham yang hilang, dan ada perumpamaan anak yang hilang. 3 perumpamaan ini adalah
perumpamaan yang terkenal. Kita sering mendengar soal perumpamaan ini, saudara, tapi kadang kita lupa bahwa konteksnya kenapa Yesus mengucapkan 3 perumpamaan itu adalah karena dia baru saja menerima orang-orang berdosa yang datang ke dia dan ada orang-orang yang protes. Ternyata konteksnya adalah penerimaan Yesus suatu orang-orang ini datang ke dia. Saudara, Yesus ini memiliki sebuah ciri yang sangat kuat, saudara, dan dia itu ciri salah satunya, saudara, adalah penerimaan. Kalau kita bicara soal penerimaan, saudara, kita mesti membedakan 2 hal. Ada pribadi orangnya dan perbuatan orangnya. Yang kita terima itu adalah pribadi mereka, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya salah ya jangan kita terima, saudara. Tapi pribadi orangnya kita terima. Kita perlu membedakan 2 hal ini. Kita tidak menoleransi perbuatannya, tapi kita menerima orangnya. Mari kita lihat di Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya ingin bacakan, saudara, untuk ayat 23 dari versi Firman Allah yang hidup. Yudas 1 ayat 23 dari versi Firman Allah yang hidup, saya bacakan. Selamatkanlah beberapa dari mereka, seolah-olah merenggutkan mereka dari nyala api neraka. Sedangkan beberapa yang lain, tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah terhadap mereka. Tetapi hindarkanlah kemungkinan ikut terjerumus dalam dosa mereka. Bencilah akan setiap dosa mereka, tetapi tunjukkan belas kasihan kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. Dari ayat ini jelas, saudara, kita perlu membenci akan setiap dosa mereka. Jadi perbuatannya kita nggak bisa menerima, saudara. Tapi tunjukkan belas kasihan kepada mereka, kepada pribadinya. Jadi perbuatannya tidak kita terima, tapi kita menerima orangnya. Kita perlu membedakan 3 hal, saudara. Ada tuduhan iblis, ada teguran Roh Kudus, dan ada hyper grace atau kasih karunia murahan. Kita perlu membedakan 3 hal ini, saudara, supaya jangan sampai kita terbalik. Kita menghadapi orang dengan cara yang salah. Yang pertama, saudara, kalau tuduhan iblis, ciri-cirinya adalah iblis itu menyerang perbuatannya dan identitasnya. Jadi ada perbuatan dan ada identitas. Iblis menyerang dua-duanya. Perbuatan kita salah, iblis akan menyerang itu. Tapi identitas kita pun diserang, saudara, oleh iblis. Iblis bilang, kamu tuh memang tidak berguna. Kamu memang gak bisa apa-apa. Dari dulu kamu seperti itu. Kamu gak ada harapan. Itu iblis, saudara. Dia menyerang identitas. Dia menyerang perbuatan kita. Tuh kamu berbuat ini itu. Tapi dia juga menyerang identitas. Kamu memang gak ada harapan. Kamu memang gak bisa apa-apa. Kamu tuh memang seperti itu. Gak mungkin bisa berubah. Saudara, iblis itu menyerang identitas kita. Selain perbuatan. Tapi ada ekstrem satunya, saudara. Ekstrem satunya ini adalah hyper grace atau kasih karunia murahan. Di mana dua-duanya identitas dan perbuatan sama-sama dibiarkan. Identitasnya utuh, tapi perbuatannya pun, saudara, itu dibiarkan, tidak ditegur. Akibatnya banyak orang merasa, loh ini kan hidupku, ini kan ada kebebasan, saya mau melakukan apa aja boleh. Itu hyper grace, saudara, kasih karunia murahan. Identitasnya dibiarkan dan perbuatannya juga. Tapi yang benar, saudara, kalau teguran Roh Kudus, identitasnya tetap utuh, tapi perbuatannya yang ditegur. Kita ini tetap anak yang dikasihi. Kita tetap dikasih oleh Tuhan, tetap berharga, tetap mulia, tapi perbuatan kita diluruskan. Kalau Roh Kudus yang menegur, Roh Kudus akan bilang, perbuatanmu itu salah, tidak sesuai dengan identitasmu yang mulia dan berharga. Itu Roh Kudus, saudara. Kalau kita menerima orang, kita menerima orangnya, pribadinya, identitasnya. Utuh, saudara. Jangan sekali-kali kita bilang dia, kamu memang seperti itu, kamu gak akan ada berubah, kamu tuh memang orangnya seperti itu, punya karakter yang buruk seperti itu. Tidak bisa, saudara. Jangan mau seperti itu. Itu berarti kita ikut seperti iblis, menuduh. Tapi kita mau menerima seperti Yesus menerima.
identitasnya utuh, orangnya tetap berharga, saudara. Ada perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Anak yang hilang itu, saudara, perbuatannya salah banyak, tapi oleh ayahnya tetap diterima, diberikan pakaian yang terbaik, diberikan cincin, saudara. Dia tetap identitasnya berharga. Kita menerima orangnya, tapi kita meluruskan perbuatannya, saudara. Yang paling penting di awal, saudara, urutannya kita menunjukkan penerimaan dulu. Seperti Yesus, dia menunjukkan penerimaan, saudara. Nanti di saat yang tepat kita luruskan perbuatannya. Kita lihat contohnya dari Yesus, itu ada di sebuah kejadian di Yohanes 8, saudara. Di Yohanes 8 ini ada kisah seorang perempuan yang berdosa. Saya akan bacakan dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, Yesus di sini menerima pribadi perempuan ini, saudara. Menunjukkan penerimaan ini. Di ayat 10 dikatakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Sebuah penerimaan, saudara, dari Yesus. Meskipun semua orang itu datang kepingin dia itu dirajam batu, saudara. Kepingin dia ini dihukum, saudara. Tapi Yesus menunjukkan penerimaan. Dia tidak ikut menghakimi, saudara, perempuan ini. Tapi di bagian terakhir baru Yesus bilang, "Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, urutan ini penting. Nomor 1, kita menunjukkan penerimaan ke orangnya. Seperti Yesus. Dan di kemudiannya baru kita meluruskan perbuatannya. Menariknya, saudara, kalau kita menunjukkan penerimaan, bisa jadi kita tidak perlu ngomong apa-apa, orang itu akan sadar sendiri. Saya ulang, saudara, kalau kita menunjukkan penerimaan, bisa jadi kita nggak perlu ngomong apa-apa, saudara, orang itu akan sadar sendiri. Kalau kita lihat di kisah Yesus, hal itu terjadi waktu Yesus bertemu dengan Sakeus, saudara. Ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kalau tadi kita lihat kisah perempuan yang berdosa, kali ini kita lihat kisah Yesus waktu bertemu dengan Sakeus. Memang Yesus waktu bertemu dengan orang-orang itu begitu banyak, saudara, hal yang bisa kita pelajari. Semakin saya baca kisah Yesus ini semakin amazed, saudara, semakin kagum. Kita lihat sekarang kisahnya Yesus waktu bertemu Sakeus. Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun.
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, Sakeus ini dikatakan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah penagih pajak, saudara. Dan di masa itu pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang. Karena mereka ini sering memeras orang-orang, saudara. Jadi di zaman itu penguasanya adalah kaisar. Kaisar itu memberikan target ke bawahnya. Ya, anggap aja gubernur, saudara. Diberikan target oleh kaisar. "Saya minta pajak dari daerahmu 1 juta. Caranya bebas. Saya cuma minta 1 juta, saya kasih kamu pasukan." Kaisar ngomong gitu. Gubernur mikir, "Oh, saya harus kasih kaisar 1 juta. Oke. Saya akan minta ke bawah saya, ke pejabat di bawah saya minta 1.500.000. 500.000 untuk saya sendiri, 1 juta saya kasih ke kaisar." Begitu terus, saudara, ke bawah. Jadi seringkali para penagih pajak itu, saudara, mereka memeras orang. Orang-orang harus membayar lebih dari yang seharusnya. Karena itu dia sangat dibenci, saudara. Para pemungut cukai itu, penagih pajak, dibenci. Dan Sakeus ini kepala pemungut cukai. Jadi kepalanya orang-orang itu, saudara. Kalau saya ibaratkan dengan zaman sekarang, pemungut cukai itu seperti preman, saudara. Suka memalai orang-orang, memeras orang-orang. Dan Sakeus ini kepalanya. Kalau zaman sekarang seperti kepala preman, saudara. Memeras, memalai orang-orang. Ya jelas saja orang-orang itu kesal, saudara. Saya bayangkan orang-orang yang hadir ini semuanya pernah dipalai, pernah diperas oleh Sakeus. Lah kok tiba-tiba Yesus datang di antara semua orang di kota itu, kok bisa-bisanya Yesus justru memilih kepala preman itu, saudara, untuk tinggal di sana. Saudara bayangkan, misalnya ada seorang pendeta terkenal, saudara, datang ke Surabaya. Terus dia tuh bukan nginep di hotel, bukan nginep di rumahnya sesama pendeta, enggak, saudara. Dia pergi nginep di rumah kepala preman paling terkenal di kota ini. Apa enggak jadi pergunjingan orang-orang, saudara? Itu yang Yesus lakukan. Yesus itu out of the box, saudara. Tidak seperti yang kita pikirkan. Dia punya penerimaan yang lebih dari yang bisa kita pikirkan. Dia justru memilih rumahnya kepala preman tinggal di sana, saudara. Jelas aja orang-orang bersungut-sungut. Tapi, saudara, yang menarik apa? Yesus gak pernah loh di sini ngomong ke Sakeus. Kalau saudara baca kisahnya dengan teliti, tadi saya bacakan. Tidak pernah ngomong ke Sakeus, "Sakeus, kamu itu salah. Kamu itu sudah memeras orang-orang. Kamu tuh gak boleh seperti itu." Gak ada, saudara. Yesus hanya menunjukkan penerimaan. "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus hanya menunjukkan penerimaan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow, saudara. Yesus gak perlu ngomong apa-apa tentang dosanya Sakeus. Tidak perlu ngomong apa-apa tentang perbuatannya. Cukup menunjukkan penerimaannya. Dan Sakeus itu, saudara, sadar. Dia bilang, "Bukan hanya saya mau kembalikan, saya kembalikan 4 kali lipat." Inilah, saudara, penerimaan itu ada kuasanya. Yesus menunjukkan dengan sangat jelas bahwa seorang yang bernama Sakeus ini bisa berbalik seperti itu, saudara. Itu karena Yesus punya penerimaan. Saudara, kita perlu belajar sama-sama dari Yesus. Bagaimana Yesus itu kasihnya amazing, saudara. Luar biasa. Dulu saya baca kisah Sakeus ini merasa biasa aja. Semakin saya baca, semakin tersentuh, saudara. Kok bisa ya? Di antara semua orang itu, yang dipilih Yesus itu justru Sakeus, saudara. Orang yang bisa dibilang paling tidak pantas di kota itu. Tapi justru Yesus datang ke sana. Saudara, apa kuncinya supaya kita bisa punya penerimaan seperti Yesus? Ada satu kuncinya, saudara. Yaitu kita harus sadar, kita harus ingat bahwa kita sendiri ini sudah diterima oleh Tuhan. Saya ulang, saudara. Kuncinya untuk kita bisa punya penerimaan seperti Yesus adalah
Kita harus sadar bahwa kita sendiri ini sudah diterima oleh Tuhan. Kita ini tidak layak, kita ini berdosa, kita ini seharusnya saudara binasa. Tapi Tuhan sudah menerima kita. Kalau kita sadar akan penerimaan Tuhan akan kita, maka kita akan punya hati saudara untuk bisa menerima orang lain juga. Saudara, ada sebuah perumpamaan di Matius 18. Yesus memberikan sebuah perumpamaan di Matius 18. Saya bacakan saudara. Matius 18 ayat 23 sampai 30. Matius 18 ayat 23 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara, di sini ada seorang hamba, dia ini punya hutang ke seorang raja, dan hutangnya itu saudara ditulis di sini, hutangnya adalah sebesar 10.000 talenta, saudara. Terus dia ini akhirnya karena nggak mungkin mampu membayar hutang 10.000 talenta, dia itu dibebaskan oleh raja. Tapi baru aja saudara dia itu dibebaskan oleh raja, dia keluar ketemu temannya. Temannya itu utang 100 dinar, saudara. Dan rupanya dia sudah lupa bahwa dia baru saja dibebaskan dari utang 10.000 talenta. Dia sekarang menagih utang 100 dinar ke temannya. Temannya nggak sanggup bayar, langsung dimasukkan penjara, saudara. Saudara, ini adalah sebuah gambaran yang sangat kuat, saudara, tentang penerimaan Tuhan. 10.000 talenta itu sangat banyak, saudara. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Saya pernah menghitung, saudara. Saya kepingin membandingkan. Kan utangnya si teman itu 100 dinar. Utangnya hamba ini sendiri 10.000 talenta. Mari kita bandingkan, saudara. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 1 dinar, saudara, itu adalah upah kerja 1 hari. 1 hari. Temannya ini utangnya 100 dinar, saudara. Jadi kalau 100 hari kerja, 3 bulan kerja aja sudah bisa bayar. 3 bulan kerja. Tapi utangnya dia sendiri 10.000 talenta, saudara. 60 juta dinar. 60 juta dinar itu harus kerja 60 juta hari. Berapa banyak, saudara, 60 juta hari itu? Bukan 500 tahun, saudara. Bukan 1.000 tahun, saudara. Bukan 10.000 tahun, enggak. Tapi 164.000 tahun, saudara. Harus bekerja, bandingkan. Satunya cuma 3 bulan, saudara. Satunya 164.000 tahun. Kita itu utangnya ke Tuhan diibaratkan seperti orang yang harus kerja 164.000 tahun, saudara. Tidak mungkin terbayar. Tapi toh Tuhan menerima kita. Lalu teman kita, dia cuma utang 100 dinar, saudara. Hanya 3 bulan kerja. Tapi kita tidak menerima dia. Saudara, saya pernah membandingkan lagi dengan ilustrasi lain. Kalau misalnya saudara 100 dinar itu kita anggap, utangnya temannya kan 100 dinar, kita anggap 1 mm. 1 mm sangat kecil, saudara. Hampir tidak terlihat 1 mm. Lalu kalau 10.000 talenta itu seberapa, saudara? Kalau kita anggap tinggi 1 mm ini 100 dinar, saudara. Maka 10.000 talenta itu sama dengan 600 meter. Seperti apa 600 meter, saudara? Di Surabaya ini, gedung yang tertinggi itu ada di Tunjungan Plaza. Kalau saudara pergi ke Tunjungan Plaza ada TP5. TP5 itu ada gedung yang sangat tinggi, saudara. Itu gedung tertinggi di Surabaya. Tingginya sekitar 200 meter. 200 meter, saudara. Saudara kalau ada waktu bisa lewat sana, lihat tingginya itu 200 meter, lalu kalikan 3. Bayangkan ada, ini tingginya ada di atasnya dan di atasnya lagi, saudara. Itu 600 meter.
Saudara kalau lihat bisa sampai seperti ini. Sangat tinggi sekali. Itu gambaran dosa kita di hadapan Tuhan, saudara. Orang lain kalau melakukan salah pun ke kita itu cuma 1 mm. Kalau kita lupa, saudara, bahwa kita ini diterima oleh Tuhan dengan dosa yang begitu besar. Sangat tidak layak. Kita bisa langsung seperti hamba ini. Lupa, saudara. Baru saja dibebaskan dari 10.000 talenta, dia langsung memasukkan temannya yang cuma utang 100 dinar ke penjara. Saudara, kalau kita lupa bahwa kita ini diterima oleh Tuhan meskipun kita sangat tidak layak. Dengan utang dosa yang sangat besar. Kalau kita lupa itu, saudara, maka kita bisa sulit untuk menerima orang lain. Tapi kalau kita ingat, saudara, kita mudah untuk menerima orang lain. Karena kita tahu, sadar, saya sendiri ini sangat tidak layak, toh diterima Tuhan. Tentu saya harus menerima orang lain juga. Saudara, ada satu ayat di 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9, saya bacakan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Di sini dikatakan bahwa kalau kita lupa bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan, maka kita itu menjadi buta dan picik, saudara. Karena itu, saudara, kita perlu selalu ingat bahwa dosa kita sudah dihapuskan, kita sudah diterima oleh Tuhan. Maka kita juga bisa menunjukkan penerimaan ke orang-orang, saudara. Kita nggak menerima perbuatannya, tapi kita menerima pribadinya, saudara. Seperti Yesus. Ada kuasa, saudara, dalam penerimaan. Yesus itu sampai-sampai orang-orang berdosa itu datang ke dia, saudara. Yesus datang ke kotanya Sakeus dan dia pilih orang yang paling tidak layak di kota itu. Yesus datang ke sana. Kuasa penerimaan dari Yesus itu sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama belajar dari kasih Yesus, yaitu dari kuasa penerimaannya, saudara. Yang sudah mengubahkan begitu banyak hati orang. Saya nggak akan cukup waktu, saudara, untuk cerita begitu banyak kesaksian. Orang-orang sepanjang sejarah diubahkan hatinya. Karena apa, saudara? Karena kuasa penerimaan dari Yesus. Saudara ingat ada perumpamaan dirham yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang. Kasih kuasa penerimaan Yesus itu luar biasa. Dan mari kita salurkan ke orang-orang lain juga, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat hari ini kami boleh belajar akan kasih-Mu, Yesus. Yang begitu luar biasa. Engkau sudah menerima tiap-tiap kami meskipun kami sangat tidak layak. Meskipun kami sangat berdosa. Utang dosa kami, Tuhan, begitu besar, 10.000 talenta. Engkau membebaskan kami. Biar kami selalu menghargai kasih karunia-Mu yang besar. Kami ingat betapa Engkau menerima kami yang sangat tidak layak. Maka kami juga boleh belajar menyalurkan kasih-Mu, menerima orang-orang lain juga. Seperti Engkau sudah menerima perempuan berdosa itu. Engkau menerima Sakeus. Dan juga Engkau menerima tiap-tiap kami. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau berbicara di hati setiap kami terus. Engkau terus sadarkan betapa luar biasanya kasih Yesus atas tiap-tiap kami, atas jiwa-jiwa di luar sana, atas tiap-tiap orang di kota kami, di bangsa kami, di bangsa-bangsa yang untuknya Yesus sendiri sudah mati. Karena begitu berharganya tiap-tiap kami ini di mata-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.